Baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sugihoto, Namo Buddhaya. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas kembali bagaimana keseimbangan di dalam batin dari Bapak Ibu. Kalau kemarin Bante sudah banyak membahas bagaimana keseimbangan batin kita ini di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Ya, misalnya keseimbangan antara ketika Anda mau berdagang atau misalnya Anda bisnis, dan ketika Anda di rumah dan seterusnya. Nah, ada satu yang dari Bante masih kecil, Bante masih ingat kata-kata dari bahasa, kalau nggak salah bahasa Itali ya. Bahasa Itali, ora et labora ya. Di situ disebutkan ora et labora. Ora adalah doa, labora adalah kerja. Jadi berdoalah dan bekerja. Jadi agar hidup kita benar-benar seimbang ya. Karena waktu dulu Bante masih kecil, Bante sekolah di sekolah yang dari yayasan gereja ya. Jadi mereka selalu sebutkan bahwa ora et labora. Jadi bagaimana kita berdoa dan bekerja Bapak Ibu ya. Jadi bukan kita hanya bekerja terus, kemudian nggak pernah berbuat baik, nggak pernah berdoa istilahnya. Sebaliknya, berdoa terus, nggak pernah kerja ya. Jadi hidup kita harus seimbang. Satu orang pernah bertanya kepada saya, masih muda ya, masih muda ketika waktu itu Bante juga baru jadi Bante ya. Saya jadi Bante baru, ini umat juga baru ya. Dia datang kepada Bante kemudian bilang, Bante, tolong ajarkan saya untuk mencapai tingkat Sotapanna ya. Tolong ajarkan saya bagaimana cara mencapai tingkat Sotapanna. Kemudian Bante tanyakan kepada diri dia, untuk mengajarkan ke arah sana, Bante nggak bisa bimbing Anda langsung, Bante bilang. Bante nggak bisa karena Bante sendiri belum memiliki pencapaian yang sama dengan yang Anda minta. Jadi Bante nggak bisa. Tetapi secara teori Bante tahu bagaimana cara untuk kita ke sana ya. Tetapi sebelum kita belajar teorinya, sekarang saya mau tanya dulu, kenapa Anda bercita-cita mencapai Sotapanna? Dari pembahasan kita ya, bolak-balik, akhirnya dia cerita. Akhirnya Bante tanya kepada dia, bagaimana latar belakang kamu ya, latar belakang kamu bagaimana. Nah kemudian dia cerita bahwa saya punya anak dan istri ya. Istri dia adalah ibu rumah tangga, terus punya anak 2 yang sedang bersekolah. Oke, terus Bante tanya lagi, terus sekarang kamu ngapain? Dia bilang, saya kebetulan kali ini nggak ngapa-ngapain ya, maksudnya nggak ada kerja. Oh, nggak ada kerja. Terus Bante langsung bilang, oke, kalau gitu Bante nggak bisa bimbing Anda mencapai Sotapanna, saya nggak bisa. Tetapi saya bisa bimbing Anda satu, yaitu bagaimana Anda membuat kurikulum vitae atau riwayat hidup Anda supaya Anda bisa cari kerja ya. Jadi saya suruh pulang untuk cari kerja. Nah dia ngomel kepada Bante ya, dia bilang, kok Bante begitu sih? Ya, kok Bante begitu? Orang mau mencapai Sotapanna malah disuruh pulang cari kerja. Terus Bante bilang, oke, sekarang kalau kamu lagi meditasi, ya kan, duduk meditasi, ingat nggak istri di rumah belum makan? Duduk meditasi, nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Ini tanggal berapa ya? Mau bayar SPP buat anak di sekolah. Ya. Nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Ingat. Oh, nanti kontrakan bayarnya siapa? Ya kan? Listrik dan seterusnya. Jadi Bante bilang, di dalam hidup kita, kita harus memiliki yang namanya UPK di sini, ya.
seimbang Bapak Ibu. Jangan sampai Anda seakan-akan, ya kan, saya spiritual banget. Seakan-akan Anda spiritual banget, tetapi Anda menelantarkan di belakang Anda. Ya, kalau kayak begitu, nanti kami yang dikomplain sama keluarga Anda ya. Kenapa ambil anak saya? Ya, kenapa anak saya diambil? Kemudian masuk ke wihara seperti itu. Jadi, di sini kita bilang, di sini kita harus memiliki UPK. Kita harus lihat bagaimana latar belakang Anda dan bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan Anda. Ya, jadi di sini yang Bante harus terangkan kepada Bapak Ibu di sini adalah harus seimbang. Jangan sampai juga mau seperti itu ya. Kecuali Anda nggak punya tanggungan, oke, Anda nggak punya tanggungan, kemudian Anda nggak punya pacar, Anda nggak punya istri, nggak punya anak, orang tua Anda sudah diurus sama keluarga yang lain. Nah, kemudian Anda juga memang memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, ya, nggak usah jadi Sotapanna, jadi Samanera aja Bante terima. Ya, begitu. Jadi jangan sampai mau jadi tetapi yang ada adalah penelantaran atau orang suka bilang pelarian ya. Pelarian. Makanya ketika kami mau jadi biku selalu ditanya sama Upajaya adalah apakah kamu punya utang? Nah, ini dulu ditanya. Punya utang nggak? Kalau punya utang nggak boleh. Ya, harus bayar utang dulu. Jangan sampai sudah terima jadi Bante, terus tiba-tiba kartu kredit datang tagih. Ya kan? Nah, nggak lucu. Nah, makanya punya utang nggak? Nggak punya. Oke. Syarat kedua, tanya dulu, orang tua izinin kamu nggak? Ya kan? Jangan mau pergi sendiri, ternyata orang tua di rumah nggak ada yang urus. Ya, jadi ini yang kedua. Kita juga mesti paham bahwa, oh orang tua saya nanti bagaimana ya? Karena dalam spiritual ini kita bukan profesi, ya. Jadi jangan Anda berpikir bahwa oh spiritualitas itu adalah profesi untuk menanggung yang lain, itu bukan. Nah, terus di ketiga juga ditanya kepada Anda, kalau misalnya Anda lagi itu kan, selain orang tua, apakah Anda dapat izin? Umur Anda bagaimana? Ya, jadi ini adalah melihat keseimbangan. Terus kalau misalnya Anda nggak penuhi syarat, maka apa yang terjadi? Anda diskualifikasi. Bukan berarti, oh guru saya nggak punya meta sama saya. Bukan. Guru saya tidak punya cinta kasih sama saya. Bukan. Tetapi syarat-syarat ini yang harus kita pegang. Karena apa? Untuk melihat keberhasilan Anda di masa depan. Ya, jadi kita bukan asal ambil anak masuk gitu ya. Apalagi kalau sama Bante suka bercanda ya. Bante suka pesan kepada anak-anak yang masih genit ya, yang masih punya pacar, Bante bilang, udah merit aja, merit nggak apa-apa. Nanti bikin anak 10, nanti 5 kasih Bante ya kan. Kan kalau 10 selalu bilang, aduh Bante susah mau kasih sekolah. Bante bilang udah 5 kasih Bante. Kalau ada yang nakal ya kan retur. Ya, diretur ya, tukar. Nah, jadi ini kita harus mempunyai batin yang seimbang sehingga kita stable, termasuk di dalam keseharian Bapak Ibu juga. Ya, jadi termasuk di keseharian Anda juga. Anda harus mempunyai batin yang benar-benar seimbang. Kalau kita nggak punya batin yang seimbang di sini Bapak Ibu, kita sendiri yang berat. Kita sendiri yang akan susah, ya. Kita sendiri yang akan susah. Nah, maka itulah batin yang seimbang ini kita perlu laksanakan istilahnya sebagai parami, ya. Kita sebagai penyempurnaan parami ini sehingga benar-benar batin Anda itu seimbang ketika menghadapi suatu masalah, ya. Suatu masalah. Di sini keseimbangan di sini juga membutuhkan kita menjadi orang yang objektif, bukan subjektif. Kita harus melihat tata letak dari permasalahan itu sendiri. Ya, di sini juga keseimbangan di sana. Nah, dalam parami kan kita bilang dalam Sanskrit
dia ada 6 ya. Sat parami ada 6. Terus di dalam Pali kita ada 10 ya. Dasa parami 10 di Theravada. Di dalam Mahayana atau tradisi Sanskrit adalah 6. Nah, yang kita belum bahas dalam tradisi Sanskrit adalah Dhyana Parami, ya, dan kedua adalah Prajna Parami. Sedangkan di Dasa Parami yang kita belum bahas adalah Panya Parami. Nah, sekarang Bante akan kasih kepada kita adalah Dhyana Parami. Ini adalah kemiripan. Dhyana di sini dimaksudkan adalah konsentrasi dari nilai-nilai meditatif atau yang sering disebutkan adalah samadhi ya. Dalam bahasa Pali biasanya disebutkan samadhi. Nah, samadhi ini dicapai dari mana? Dari kurang lebih 2 sampai 3 jalan ya, yaitu metta, cinta kasih. Kemudian sabar dan kemudian upeka. Nah, jadi dalam dhyana parami dibutuhkan dhyana parami ini dibutuhkan 3 ya. Nekkhamma, pelepasan, dibutuhkan juga metta, cinta kasih, dibutuhkan juga upeka atau keseimbangan batin ketika Anda mau mencapai samadhi ya. Jadi dalam sat parami ini adalah dhyana parami, tercakup dalam kita teks Theravada adalah 3 yang tadi ya, metta, nekkhamma, dan upeka. Jadi 3 ini yang dalam teks Pali. Nah, di Sanskrit bilangnya dhyana. Nah, kenapa kita perlu dhyana parami? Kita tadi sudah baca tadi Abhidhamma ya. Awija pacaya sankara, sankara pacaya, dan seterusnya. Nah, kegelapan batin menyebabkan bentuk-bentukan dan seterusnya. Sehingga Bapak Ibu, seterusnya ini menyebabkan Anda akan terjadi yang namanya lahir, tua, sakit, dan mati. Dan kemudian berputar kembali. Tetapi setelah kita baca yang bawahnya, bahwa di bawahnya itu adalah berhentinya awija ya, berhentinya awija. Maka semua juga akan berhenti Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bante tadi baca, misalnya dari awija, awija pacaya sankara, sankara pacaya winyanang, winyanang pacaya nama rupang pacaya salayatanang, dan hingga soka paridewa, duka domanasa, supayasa sambawanti. Jadi dari kegelapan batin menyebabkan kita lahir, tua, sakit, dan mati. Nah, di bawah yang kita baca, awija tawewa, berhentinya dari kegelapan batin, maka berhenti pula tua, sakit, lahir, tua, sakit, dan mati. Nah, berarti PR kita adalah melihat awija itu sendiri, atau kegelapan, kita bilanglah kegelapan batin kita. Ya. Nah, untuk melihat kegelapan batin, yang Anda perlukan adalah samadhi. Ya, kita perlukan adalah samadhi. Kalau kita nggak punya yang namanya samadhi, kita nggak bisa melihat kegelapan batin kita yang terdiri dari loba, dosa, dan moha. Ya, loba, dosa, dan moha. Moha adalah dasar dari semua dosa yang sering kita lihat. Dosa gampang. Dosa itu kita marah-marah, kita benci, dosa itu muncul. Dosa itu paling gampang kita lihat. Loba, ketika Anda serakah, Anda ingin itu, ingin ini, itu adalah loba. Nah, tetapi di balik dua ini adalah moha, ya. Moha inilah yang diatasi oleh yang namanya meditasi atau samadhi. Kalau kita bilang loba, keserakaan, Anda sudah belajar kemarin tentang parami yang lain. Itu bisa kita melawan loba atau keserakahan, kita bisa lawan dengan apa? Dengan berdana, ya. Kita pelit, kita serakah, kita bisa latih diri kita supaya nggak pelit, supaya nggak serakah, supaya nggak banyak keinginan dengan apa? Dengan berdana. Kita mulai memberi dan memberi.
Kemudian kita melihat yang kedua, sila ya. Selain kita memberi, kita juga menjaga diri kita dari apa? Mengambil barang orang lain, mengambil nyawa orang lain, mengambil istri orang lain, dan seterusnya. Ya, jadi itu kita harus mengalahkan loba atau keserakahan. Nah, kalau dosa atau kebencian kita bisa kalahkan pakai apa? Kita bisa kalahkan dengan sabar, ya kan? Sabar, kesabaran, khanti parami, metta parami. Dua ini untuk menghentikan apa? Kemarahan kita, kebencian kita. Aduh, ini anak ya, misalnya lelet banget. Ya udah kita sabar, kita jangan jadi marah. Tetapi Bapak Ibu, dasar dari ini semua adalah moha. Kenapa sampai kita marah? Karena kita nggak tahu. Bukan karena kita nggak tahu kita marah, bukan. Tetapi karena kita nggak tahu kenapa sih sampai gua marah. Ya, moha adalah kita bilang kebodohan atau kegelapan batin lah ya. Bukan berarti moha itu kita adalah orang yang maksudnya di sini bodoh secara IQ, bukan. Ya. Jadi ada orang yang IQ-nya pinter tetapi moha juga. Misalnya pinter, ya kan? Karena saking pinternya misalnya bisa bikin virus. Dari bikin virus dia bikin apa? Karena moha, ya udahlah, saya sudah bisa bikin virus, saya bikin jadi bom, misalnya bom biobom gitu ya. Jadi digunakan sebagai senjata. Ya, jadi virus-virus ini digunakan sebagai senjata sehingga menyengsarakan orang lain. Itu adalah moha, walaupun secara IQ dia pintar, dia bisa bikin virus, bisa bikin bom, ya kan? Bukannya orang bodoh bisa bikin bom, tetapi orang pintar, ya kan? Kalau orang bodoh bikin bom, lagi tes bom, meledak di tangan nanti ya. Tapi orang pintar, dia mesti tahu, oh kalau ini campur ini meledak, ya kayak di Beirut gitu kan, sudah dikasih tahu akan meledak, tetapi dicuekin, akhirnya meledak beneran. Ya seperti ini. Jadi moha bukan orang yang kita bilang bodoh secara sekolah. Misalnya yang suka sekolah nyontek, terus moha, bukan, ya kan? Itu bodoh secara IQ ya, bukan bodoh tapi malas. Nah, moha di sini lebih kepada kita tidak mau melihat hal yang sesungguhnya. Ya, hal yang sesungguhnya. Karena kita selalu melihat menjadi pandangan dualistik. Misalnya dualistik ini adalah kita lihat orang ya. Misalnya lihat orang. Oh, orang ini gendut. Ya kan? Kalau kita biasa judgement ya, kita biasa yang orangnya judgement, kita langsung lihat orang ini gendut. Orang ini bibirnya tebal. Orang ini cerewet. Orang ini jutek, ya kan? Kalau yang ahli judgement kan, siapa yang ahli di sini? Begitu lihat orang, oh ini Bante cerewet nih orang. Ya. Oh, ini orang ini judes Bante. Langsung dikasih tahu padahal belum tentu judes. Orang ini serakah nih Bante. Nah, padahal belum tentu orang itu serakah. Ya kan? Orang ini gendut Bante. Nah, jadi ketika kita suka judge, berarti di situ kita mempunyai pikiran dualistik, yaitu suka tidak suka, melihat kebaikan maupun keburukan dari orang. Suka tidak suka menjadi suatu objek yang subjektif. Oh, jutek, pelit misalnya ya, gendut, cerewet, dan seterusnya. Nah, ketika kita memiliki pikiran dualistik inilah, kita nggak sadar bahwa dualistik inilah yang menyebabkan kita menderita. Betul nggak? Orang ini cerewet. Padahal belum tentu cerewet. Kenapa sudah bilang cerewet? Lagian cerewetnya kapan? Saat ketemu kamu minggu lalu. Ya kan? Seperti Bante bilang dulu. Pernah cerita kepada Anda tentang iblis, betul nggak? Kenapa bilang orang sampai sekarang iblis? Padahal kejadian itu sudah lama. Ya kan? Sekarang sudah nggak jadi iblis itu orang. Tetapi, oh ini iblis nih. Padahal iblis karena periode-periode sebelumnya, bukan yang saat ini.
Sedangkan agama Buddha kita dianjurkan oleh Buddha adalah present moment ya. Saat ini yang kita harus perhatikan. Nah, sehingga kalau kita judge ini cerewet. Ya kan? Cerewetnya kapan? Kemarin Bante. Ya udah kemarin dia cerewet, sekarang dia diem. Ya kan? Anak ini nakal. Kapan nakalnya? Kemarin. Kan sekarang sudah nggak nakal. Ya kan? Anak ini gendut. Kapan gendutnya? Kemarin, tapi sekarang juga belum turun, memang masih gendut sih. Ya, jadi kita kalau kita sering judge begitu sama orang, maka kita memiliki pikiran dualistik, sehingga pikiran dualistik inilah yang menyebabkan secara tidak langsung kita memproduksi hal-hal negatif di dalam diri kita sendiri. Ini dari mana? Ini dari pikiran ya. Ini dari pikiran yang disebabkan oleh moha. Oleh karena itu, Buddha kasih tahu kepada kita bagaimana mengolah pikiran Anda dengan cara dhyana parami, yaitu bermeditasilah ya. Konsentrasi dalam meditatif. Ketika kita konsentrasi dalam meditasi kita, atau sering disebutkan sati sampajana, maka disitulah Bapak Ibu bisa dibilang Anda bisa melihat pikiran-pikiran Anda sendiri, sehingga kalau Anda sudah melihat pikiran Anda sendiri, Anda nggak akan langsung judge. Kalau kita nggak langsung judge, di situ tidak ada kebencian, tidak ada dosa. Kalau kita sudah tidak langsung judge, di situ tidak ada loba. Misalnya Anda lihat, mungkin Anda bukan tipe yang benci, tetapi Anda suka barang-barang antik. Begitu Anda lihat ini, Anda bilang ini cantik, ini bagus. Di situ muncul apa? Grasping, mau mengambil. Ya kan? Begitu Anda lihat ini bagus nih, mau ngambil. Kenapa mau ngambil? Karena Anda sudah tahu ini bagus. Ini bagus dari mana? Dari ya tadi. Pikiran kita kasih tahu bahwa ini bagus. Ya kan? Dari pikiran kita sudah tahu ini bagus. Makanya karena ini bagus, kita mau grabs, kita mau ngambil, sehingga muncullah loba. Ya, nah itulah makanya kita punya pikiran, punya hebat ya. Oleh karena itulah kenapa Buddha selalu bilang kepada kita, rajin-rajinnya meditasi.